Semenjak kejadian aku hilang 2 hari di kampung Bunian, Wak, aku pun didaftarkan untuk mengaji. Sejak itu mulailah aku mengaji, Wak, di sebuah musola di kampung aku. Aku diajarkan oleh ustadz dari A, Ba, Tasa, Pai, Ikro. Karena waktu aku ngaji itu lama sampai malam, aku pun pulang ke malaman bersama temanku. Tapi terlebih dulu aku mengantarkan temanku ke rumahnya. Maka aku pun pulang sendirian. Saat aku melewati kampung Siluman, kulihat wanita sedang jongkok di pinggir jalan. Aku dengar dia menangis, tapi kepalanya tunduk. Saat ku coba mendekatinya, namanya aku belum mengerti, Wak, ya. Ku cobalah, Wak, untuk ngasih sapu tangan, Wak, supaya dia bisa mengelap air matanya. Aku tanya, Wak, kenapa kak nangis? Dia diam saja, hanya geleng-geleng. Ketika aku mendekatinya untuk menyentuh, dia malah tertawa cekikian, Wak. Pandangin aja, Wak. Dia pun terbang sampai tinggi, Wak. Saat aku pulang ngaji, malah diganggu kuntilanak, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wak. Ya, ketemu lagi, Wak, dengan kita nih ya, Wak, ya. M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, Wak, channel kita ini menyajikan suatu hiburan tentang cerita horror story, kisah nyata aku sendiri, Wak, ya, yang aku alami dari kecil hingga dewasa sampai nanti ya, Wak, ya. Nah, Wak, mungkin Wak penasaran ya, Wak, ya. Malam ini aku akan menceritakan apa dan tentang apa, tapi jangan lupa, Wak, like dan subscribe-nya dulu dan tombol loncengnya, oke? Cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri kali ini, Wak, yang berjudul ketika aku pulang ngaji, aku malah diganggu kuntilanak. Inilah ceritanya. Cerita malam ini, Wak, diawali saat lanjutan dari cerita kemarin, waktu aku hilang 2 hari di kampung Bunian. Maka keluarga Pak Rambe dan seluruhnya coba untuk membuat aku ikut mengaji di sebuah musola, dan aku pun didaftarkan. Dan aku pun ya sangat senang sih sebenarnya ya, Pak. Karena apa? Kegiatan aku tuh ada tambah lagi selain memancing dan ini mengaji di sebuah musola yang mungkin agak jauh dari rumah aku, Pak. Tapi aku tidak mau, Pak, diantar. Aku pergi sendiri dengan sepeda BMX kesayangan gua. Nah, dengan riang hati gua ya. Nah, aku pergi. Pagi aku sekolah, tidur siang, lalu jam 3 aku dibangunkan sama istri Pak Rambe. Aku pun mandi dan aku dipersiapkan pakaian ngaji. Ini pertama kali aku ngaji, Wak. Aku pun pertama ya, gimana ya dengan pakaian ngaji, dengan pakai peci gitu, Wak, ya. Pergilah aku ngaji, Wak, permisi dulu, minta biasa. Aku tuh selalu minta izin dan salim tangan, Wak, sama istri Pak Rambe. Aku bilang lah, Wak, aku pergi ngaji ya musola. Tahu kan, Cil, nanti jumpai ustadz ini ya. Iya, bilang gitu. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pergi aku ngaji, Wak, mendayung. Wah, dengan perasaan aku nih bingung nih, Wak. Karena apa? Belum pernah aku ngaji kan. Ini pertama kali aku ngaji, Wak, ke musola. Wah, dengan perasaan ini, Wak, ya kan, mendayung aku nih, nengok kanan kiri, nengok kanan kiri. Tapi di otak aku memang inilah cuek aku. Kalau kawanku nggak mau ngaji ya, itu terserah mereka gitu kan, Wak. Jadi aku asik aja, Wak, sambil lihat kan kiri, sambil negur orang-orang yang kita berpapasan tuh kan, Wak. Berpapasan dengan aku, Wak, hei mana kau, Cil, ngaji, wah hebat kau, gitu. Pergi aku, Wak, ya kan. Sampailah aku, Wak, di musola ini ya. Musola di kampung aku nih, Wak, ya memang nggak besar, dan itu pun nggak mewah, nggak sewah di kota-kota, Wak. Biasa, Wak, ya di kampung, apalagi di tengah kebun sawit, Wak. Hanya ya seadanya, Wak, ya, dari papan dan sedikit panggung gitu, Wak, ya kan, dengan toa tuh di atas tuh, Wak, 1 biji itu toa. Nah, situlah aku masuk, Wak, ya kan. Masuk aku lah, Wak. Ku lihat lah dulu, masih canggung aku, Wak, kan. Kalau ku lihat tuh banyak anak-anak yang udah duluan sampai. Ku cagak lah apa nih, Wak, sepeda BMX aku kan. Pertama aku duduk di terasnya, nengokin orang ini udah siap-siap bawa apa itu, Wak, dulu apa, ikro. Nah, dulu, Wak, ikro itu, Wak, kan. Aku kan belum ada ini, Wak. Jadi aku diam aja kan. Baru nggak lama
Masuklah wak ustadz yang mengajar ini. Nah, sebut aja ustadz ini wak ajar ya, Azhar namanya, sebut aja. Jadi nyapa aku wak, loh ini kancil ya? Iya wak, mau ngaji? Iya. Kemarin dia di daftari atuk ya? Iya. Ayo cuk, masuk yuk, kata gitu. Aku diem aja, udah ayo masuk, itu kawan-kawan udah mulai gitu kan. Ternyata wak, guru ngajinya nih nggak satu. Nah, ada sekitar 5 tuh wak, laki-laki semua. Nah, ini ya kalau dibilang ya, mereka itu ada ya bagian dari lulusan dari pesantren, ada lulusan yang dari kuliah khusus untuk Quran gitu. Masuklah aku wak, kan ke musola. Tapi dikasih tahu dulu sama ustaz nih, kalau mau masuk Cil, biasakan assalamualaikum. Ini rumah Allah, walaupun kecil digituin. Mantu-mantu lah aku kan, assalamualaikum. Nah, disaut semua sama yang kawan-kawan yang udah biasa ngaji, waalaikumsalam. Masuk aku ternyata wak dimasukin ke grup yang masih Iqra biasa, masih alif ba ta. Nah, di situ aku disatukan. Nah, ternyata di musola ini ada kelas-kelasnya gitu. Yang ini yang udah sampai sini, ini masih di sini gitu. Jadi aku situlah duduk wak. Karena aku belum punya bawa Iqra, belum tahu apa, ya diem aja gua. Nah, baru saat itu kan sebelum ngaji itu kan biasanya ustadz bilang, ayo mulai ngaji. Rupanya mulai ngaji itu selalu baca ayat wal asri wak. Ingat aku tuh wak. Jadi berdiri apalah semua, wal asri innal insana lafi usri gitu. Cuma aku belum tahu nih wak. Aku diem aja, ngikuti aja, diem aja. Baru selesai itu mulailah satu-satu maju ke depan untuk membaca. Nah, ketika giliran aku dipanggil wak ke depan, ya aku kan nggak bawa bukunya wak. Ditanya lah sama Ustadz Azhar ini, loh Cil nggak bawa Iqra? Iqra apa Ustadz? Gitu lah, ini mau ngaji harus ada Iqra. Oh nggak tahu, rupanya dipinjamkan lah sama kawan ini. Nah, kawanku ini yang minjamkan ini namanya sebut aja Didi Saputra ya. Pinjamkan, disitulah aku mulai aku diajarkan huruf-huruf hijaiyah wak, dari alif sampai iya. Nah, karena aku terbiasa dengan belajar wak, dari kecil aku udah terbiasa membaca. Jadi ketika ucapan ustadz itu sampai alif ba ta sa jim ha dal jal roh jai sin swin sot dot to jo ain oin fa kop kap lam mim waw ha alim alif amjaiyah, aku ikuti wak, selalu ku ikuti. Lalu disuruh aku untuk menghafal, dan suruh aku balik ke kursi. Nah, inilah kegiatan aku sehari-hari jadinya, pulang sekolah terus ngaji, pulang sekolah ngaji. Kelang berapa hari, hanya seminggu wak, aku sudah hafal semua ya wak ya. Karena aku terus belajar di rumah pun aku belajar mengaji, diajarkan sama Kak Fitri. Kadang aku bertanya sama istri Pak Rambi, ini huruf apa, ini huruf apa. Nah, jadi seminggu aku udah bisa. Ketika aku ngaji, aku udah bisa alif da ta, alif bawah i, alif depan u, a i u. Nah, gitulah seterusnya wak. Jadi ketika aku di musola pun, karena aku udah bisa, aku diajarkan lagi, dibilang Pak Ustadz, Cil kau masuk ini ya Cil, ini lanjutan gitu. Ya, aku bilang, mulailah aku lanjutan. Jadi saking senangnya aku ngaji nih wak ya. Jadi aku ngajinya tuh sampai malam. Awal-awalnya aku tuh pulang malam dijemput sama Pak Rambi sampai Isa kok ngajinya wak. Jadi gitu ngaji aku dijemput gitu sama Pak Rambi. Ini awal-awalnya, karena takut Pak Rambi ini masih takut dan trauma kalau aku tuh hilang lagi wak. Nah, setelah aku berapa apa itu ya, aku nggak mau lagi ya minta dijemput dah, aku mau pulang sendiri. Aku mau pulang sendiri, nggak mau dijemput. Ku bilang aku bisa jalan, aku punya sepeda BMX bilang gitu. Tapi aku tetap ngaji, habis maghrib tuh lanjut ngaji lagi. Jadi aku tuh udah mulai bisa baca sambungnya wak. Kan gitu ada wak sambungnya itu kan, ya syalam, ya salim, khairun, kan gitu. Ho dati ho, lam dati lah, tulisan sambung semua itu udah aku bisa baca wak.
hanya kelang 2 minggu aja aku pelajari. Di sekolah aku pun Wak, kawan-kawan tuh kan kayak ya kawan biasa itu Wak ya, kayak Ahyar, Dedi, Jodin itu cuman ya rindu dengan aku Wak. Jadi mereka itu mendekati aku aja. Aku bilang lah, kalian ini nanti dimarah sama bapak kalian, aku bilang kan. Nanti kalian dimarah weh kalau main sama aku, bilang gitulah. Jangan gitulah Cil, kita nih kawan Cil, katanya gitu. Kami cemana ya Cil, apa udah kepingin main bersama lagi Cil kayak dulu gitulah. Jadilah aku orangnya kan gampang oke main, tapi jangan kalau dimarahi bapak kalian weh, jangan salahkan aku bilang. Ya di sekolah aku bermain dengan kawanku, tapi ketika aku pulang sekolah aku tidur nanti jam 3 aku pergi ngaji sampai malam. Setelah berapa bulan aku ngaji Wak, aku sudah akrab dengan si Didi ini. Tapi ya namanya teman ngaji, jadi kalau siang itu main sendiri-sendiri, ketemunya di musola itu ngaji, kita ngobrol, kita bermain dan pulang bersama. Tiap pulang tuh aku selalu kuantarkan dia dulu. Ternyata Wak, Didi temanku baru ini Wak, penakut Wak. Makanya setiap pulang tuh dia minta antarkan aku dulu ke rumahnya, baru aku nanti pulang gitulah Wak. Karena saking takutnya. Memang Wak, kalau di kampung kami itu kan jalannya itu jarang ada lampu jalan, jadi ya di kebun sawit itu ya udah gitu aja Wak, hanya terang dari alam aja Wak, dari langit. Apalagi kalau bulan purnama ya terang jalannya. Dan aku pun terbiasa di jalan itu kan. Setiap ini Wak, asal pulang ngaji ku antarkan si Didi nih, sampai aku kenal sama orang tuanya. Aku tahunya si Didi kawanku ini penakut. Saat aku mau nganter pulang nih suatu malam Wak, jalan ini kan seperti yang biasa kita jalani Wak, Wak, dari sawit-sawit ini Wak. Dan sebelum kampung Siluman sih. Nah waktu di pertigaan itu Wak, kita kan belok nih ke kiri ya, mau menuju ke rumah Didi tapi agak jauh. Nah disinilah Wak ya, kejadiannya itu lucu Wak. Karena apa? Di sini aku taunya kalau Didi ini penakut, tapi kok ngaji gitu otakku berpikir. Ngaji tapi kok takut. Padahal Wak ya, kita kan bersepeda nih sambil ngobrol-ngobrol. Nah ternyata Wak, biasalah namanya di kampung, apalagi di kebun sawit itu, kalau suara-suara burung hantu, suara anak musang itu mirip dengan kuntilanak kok, suara anak musang gitu. Dan ketika kami nggak jauh masuk persimpangan, bunyi suara burung hantu gitu Wak. Dia Wak, dilancapnya aja sepeda ini sampai mau nabrak batang sawit. Ku bilang aku kejar lah Wak, kenapa kok bilang gitu. Takut dia Wak, ternyata dengar suara burung hantu aja takut dia Wak. Bilang kau terlewat kali kau, yang longor lah kau, bilang gitulah, yang longoran kau, itu burung hantu itu. Bilang bukan, cepet ya Cil, cepet Cil katanya, minta cepet-cepet dengan teriak apa ke rumahnya. Padahal aku mau ketawa, kenapa suara burung hantu aja dia takut, lari kayak terbili-bili gitu. Aku bilang kok ngapain takut, longor kali kau. Bilang lah kok kau iyalah katanya, udah biasa kau katanya, sampai hilang kau, sampai jadi anak bunian mulut kau. Aku bilang aku bukan anak bunian, aku manusia, aku bilang gitulah sambil ketawa aku ngomongnya kan. Biasalah Wak, namanya candaan orang kampung ya gitu ya kan Wak, pakai longor, pakai pauk, pakai bodoh, itu hal yang biasa Wak, nggak ada sakit hatinya, cuma candaan ya Wak ya. Jadi sampailah rumah Wak, bilanglah sama bapaknya, Wak kok anak Wak ini kok longor kali, kenapa Cil katanya. Masa burung hantu bunyi dia lah apa Wak, lancap Wak sepedanya, lancap gitu Wak, hampir nabrak tadi Wak gitu. Dibilang lah, alah memang dia penakut kok ngaji Wak. Kalau udah ngaji, kata Ustadz Ajar kan bilang kalau kita udah ngaji jangan takut kan, aku bilang gitulah. Ya kau iyalah Cil, udah pernah hilang digituin Mak, disinggung lagi aku. Bukan ngajar orang tua nih dalam hati aku kan. Udah lah Wak, malas ku tanggepin nih Wak. Udah aku bilang, Wak aku pulang aja lah Wak, assalamualaikum. Aku bilang waalaikumsalam, pulang aku kan.
Dalam hati ini gondok hati aku, gimbek nih kok dibilangnya pula aku pernah hilang, anak bunian, aku bilang gitulah ya kan. Udah sampai rumah lah aku kan, sampai rumah sama istri Pak Rambe ditanya, "Cemana sekarang ngaji enak Cil?" Ya gitulah Wak, ulang kan. Diuji aku Wak, diuji suruh baca ya kan, dibuka lah kan, dibukanya Quran, itu masih Qurannya kan belum sampai apa, jadi diujinya aku suruh baca. Yang pertama kali aku ingat tuh suruh baca Al-Fatihah, bolak-balik 7 kali suruh Fatihah, padahal udah bisa suruh lagi baca Al-Fatihah. Baru dia ditutup, "Kau udah bisa Cil," kata gitu. Ternyata kok cepat nangkap. Loh, dibilang Kak Fitri, "Iya lama tengok itu di kamarnya, Iqra-nya nombok 3. Mama pulang ngaji, buku Yasin Mama diambil. Makanya buku Yasin Mama hilang." Gitu kata Kak Fitri. Lah, jadi kau yang ngambil Cil? Ketawa aku senyum ya kan. Karena aku usil gitu kan. Karena kan kalau ibu-ibu ngaji di sana tuh hari Jumat bawa Yasin. Nah, bawa Yasin, jadi ku ambil Wak. Ku ambil ini, tambah setengah tuh istri Pak Rambe, ku ambil. Maksud aku ku ambil bukan ku simpen, kenapa? Ku baca-baca. Inilah aku Wak. Dari sekolah dulu pun, sebelum sekolah aku udah suka baca. Jadi apa buku itu ku bacai. Nah di situ aku terlatih lidahku membaca itu Pak Yasin. Dari alif lam mim itu kan, aku udah ku pelajari itu Pak, tanpa belajar di musola, saking senengnya nih sebenarnya. Jadi Wak, waktu di malam Sabtu nih Wak ya kan, aku diantar sama Atu ngaji. Nah ngaji itu aku kan sore aku nggak ngaji. Nah tapi aku habis maghrib, sebelum maghrib Atu itu udah sampai rumah, dijemputnya aku, dibilangnya mau diantar ke musola suruh ngaji. Aku bilang, "Ngapa tuh? Aku bawa sepeda, nggak usah, ayo sama Atu aja," katanya. Udahlah, pergi aku permisi sama istri Pak Rambe. Pergilah aku sama Atu kan. Aku heran nih, belum pernahnya Atu ngajak aku berboncengan seperti ini kan gitu, pakai sepeda tapi Wak, sepeda lanang itu, sepeda jantan tuh yang palang tengah gini. Nah aku di bonceng di depannya itu, duduk nyamping gini. Nah, masih ingat tuh, itu bunyi kelincingnya gini Wak, ling gitu, yang disentuh di apanya itu, ling. Nah sama lampunya itu, kalau lampunya yang di apa ini Wak, diketupkan ke ban, hiduplah lampu itu Wak, mentorong gini. Nah lampunya tuh bulat lonjong gini tuh. Itu Wak, dibonceng aku Wak, sambil cerita ini kan. Sampai musola Wak, ternyata Atu ini cerita sama pengurus musola, cerita bahasanya jangan lagi lah kalau kancil ini dibilang anak bunian lah, jangan apalah katanya gitu. Jadi Ustadz ada dibilang gurunya Ustadz Azhar ini, Ustadz Azhar ini punya guru lagi gitu. Jadi bahasa apanya tuh, kalau bahasanya cuman BKM-nya gitu, BKM musola. Nah itulah Atuk mencerita supaya jangan, kalau zaman sekarang ini aku jangan dibully-bully gitulah bahasa apanya. Kalau di kami bahasa Medan tuh kan bilang jangan dikatai lagi lah si kancil ini gitu, jangan dikata-katai dia anak bunian gitu. Rupanya Atuk ini marah kalau aku dikatain anak bunian. Udahlah, Ustadz ini pun udah tua ini pun bilang ya udah, jadi aku diapain, entah diapain lah dia gitu kan, suruh baca. Ingat aku tuh Wak, disuruh baca Al-Ikhlas, Qul a'udzu binas gitu, diajar gitu, Qur'anas, suruh baca Al-Ikhlas, Al-Ahad gitu, diajari sama bapak ini aku. Pokoknya dibilang tua ya, tua ada berjenggot tapi mukanya masih muda, tapi dia yang pengurus, kepala pengurus musola. Suruh baca itu aku Wak, ingat aku disuruh ngikuti lafaz dia itu, pokoknya Qulhuwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad gitu. Dia suruh baca, aku juga ngikuti. Dia itu selesai sholat isya lah kami berjemaah. Selesai jemaah itulah dibilangnya sama Atuk, anak ini kalau makin ngaji ya makin berani katanya. Dibilangnya sama si Atuk sama Ustadz tua ini ya kan. Kenapa Pak? Dibilangnya sama Atuk kan. Ya karena cemana dibilangnya, aku nggak bisa ngomong gitu dibilangnya.
ya udahlah lebih bagus ngaji aja dulu sampai selesai, begitu aja. Udahlah dibilang mah tuh udah kok Cil ngajinya sampai selesai ya bilang gitulah. Pulanglah kami sama Atuk, aku diantarnya Atuk, dibilangnya sama Atuk, kau jangan lagi takut kok dikata-katai ya Cil, ingat kau anak manusia bukan anak bunian, gituin ya tuh bilang gitulah ya kan. Ternyata aku dikata-katai terus gitu, di sekolah dikata-katai, di ngaji pun dikata-katai gitu, karena kejadian aku 2 hari hilang di kampung Bunian itu. Aku sebenarnya aku nggak masalah itu Wak, nggak cuman ya nggak marah nggak apa, cuma gitu biasa ya udah gitu. Jadi ya Atuk nih bilang semoga kau kuat Cil gitu, nanti kau diajari sama Ustadz itu. Jadi kau ngaji nanti sore sama Ustadz Azhar, malam sama Ustadz gini. Aku ingat itu Pak, nama Ustadz itu namanya Ibrahim, ya kan, Ibrahim. Ingat aku tuh orangnya berjenggot, ya ada tua lah, sesepuh mungkin di musola itu. Nah disitulah aku sama Ustadz ini diajari aku sholat, ya kan, diajari aku cemana kita menghadapi makhluk gaib gitu maksudnya Wak. Dikasih aku, tapi bukan wejangan-wejangan dan ilmu-ilmu yang aneh-aneh Wak dari Quran ini Wak. Sampai aku suruh dipaksa itu Wak, 2 malam harus bisa khatam Iqra. Ya aku pun bilang sama istri Pak Rami, ya kan, Wak aku suruh apal ini Wak, Iqra ini Wak 2 hari gitu, bisa nggak Pak Cil? Ya cobalah sini Wak bantu gitu. Wak, istri Pak Rambi ini mendengarkan aku membaca, aku mendengar. Ternyata Wak ketika aku diuji sama Ustadz nih kelar, malah aku dibilangnya dah khatam Iqra. Dan seperti biasanya Wak, kalau di kampung-kampung kalau khatam Iqra itu Wak kan buat ini Wak syukuran atau cuma tumpengan gitu, nasi kuning gitulah. Ya aku bilang lah sama istri Pak Rambi, ya kan, Wak aku khatam. Bener Cil, iya khatam Iqra. Suruh Ustadz suruh bawa itu makanan, bilang gitu aja. Tapi istri Pak Rambi udah ngerti apa yang ku maksud tadi, itulah dipersiapkan. Rupanya bukan aku aja sebenarnya yang khatam. Jadi pas di malam minggu khataman kami, itulah nasi banyak nasi terus makan bersama gitu. Ternyata Wak, ternyata menyenangkan ngaji nih Wak. Selain kita ada kawan baru, suatu pengetahuan yang baru, suasana yang baru, sungguh menyenangkan Wak. Nah kita balik ke laptop ya Wak. Sebenarnya Wak, kisah yang sangat horornya ini disinilah ketika aku udah mulai akrab dengan Didi. Dia pun pintar ternyata Wak. Sepedanya itu rusak, nggak bisa dipakai. Jadi asal pulang minta bonceng aku Wak. Bilang Cil tolonglah aku bonceng katanya. Lo kalau yang bawa aku bonceng gitu kan, karena dia besar aku kecil. Ya udahlah nggak apa-apa katanya ya. Jadi pulanglah. Asal tiap pulang selalu nganter dia Wak. Bayangin aja Wak, aku kecil dia besar, tapi dia yang kuantarkan pulang. Sampai pernah aku suatu malam dimarahi, ditanya sama Pak Rambi, lo jam berapa nih kok pulang Cil? Udah lewat Isya nih. Tapi ya biasanya aku bilang nganter Didi gitu. Aku bilang gitulah Wak. Itu malam-malam biasa yang biasa, karena aku udah biasa dengan jalan gelap. Jadi aku ya berpikir ya kasihan juga dia kalau nggak diantar. Jadi nah pas malam ini Wak, padahal nih nggak malam Jumat Wak, bukan. Ternyata itu hantu, jin, setan, iblis, dan makhluk-makhluk astral, makhluk gaib, makhluk yang dibilang sangat beda dengan alam kita itu nggak selalu malam Jumat dia keluar Wak. Buktinya inilah ceritanya Wak. Nah ketika aku nganter si Didi ini pulang, di jalan aku dia sama Didi ini udah kok bawaannya Didi ini mukanya tuh serius sekali gitu. Lewat dari itu Wak, sebelum sampai pertigaan dia bilang, Cil aku kok bau bunga ini katanya gitu. Bunga apa Di?
nggak tahu nih wangi nih Cil, gitu dibilangnya. Ntar ya, gitu gue bilang. Nggak ada kok, katanya gitu lah. Ternyata Wak, dia mencium aroma bunga melati, tapi aku nggak mencium pertamanya, cuma dia aja Wak. Jadi aku tenang aja. Dilancapnya mana, aku tokok lah kepalanya Wak. Longor kau, jatuhlah aku kalau kau lancap gini. Pelan-pelan aja, nggak berani aku Cil. Nah, dikebutnya aja Wak, lancap itu Wak ya. Tadi kata-kata lancap ini kami di Medan atau di Labura itu lancap artinya ngebut. Kalau di Jawa tuh di banter-banter, terus di ngebut, balap-balap. Nah itulah sama Wak, kami lancap gitu Wak. Dilantak aja, ada lobang-lobang mainkan gitu, itu lancap. Dilancap aja, hampir aku jatuh Wak, sampai pantatku kan sakit Wak, kan berdiri gini terus duduk di palang itu BMX itu, sampai berdiri cuk jatuh gini, sakit marah lah aku. Longor kau, bilang yang pelan-pelan. Udah dilancap aja, gantian lah aku yang bawa terakhir. Sini aku yang bawa, kau berdiri aja di belakang. Gitulah. Udayung lah pelan, cepet Cil, takut dia. Sampailah aku di rumah Didi kawanku ini. Lari dia masuk, nggak assalamualaikum. Gitu buka pintu mamanya, lu nggak assalamualaikum. Kaget aku, lu apa anak ini? Ditanyalah sama mamanya sama aku kan, loh kenapa Didi Cil? Nggak tahu aku Wak, cuma tadi di sana Wak sebelum simpang katanya dia mencium bau, katanya. Bau apa Cil? Nggak tahu Didi lah. Ya hati-hati kau pulang Cil, gitu dibilangnya. Baru keluarlah bapaknya. Alah kancil ya, nggak apa-apa itu, nggak apa itu, udah biasa dia gitu. Jangan gitu bang, katanya, nggak boleh ngomong gitu, takabur. Udahlah, daripada pening aku karena omongan orang itu, pulanglah aku, permisi lah aku kan. Pak, aku pulang ya. Assalamualaikum. Assalam, hati-hati ya Cil, kata mamanya. Aku pulang nyantai nih Wak, nih kan. Dengan aku kan suruh hafalan aku Wak, suruh hafalan 5 ayat. Nah 5 ayat pendek itu Wak, aku ingat itu. Itulah surat Anas, surat Al-Had, Al-Falaq, Al-Asri, ya kan Wak. Sampai aku alif lam mim suruh 5 ayat suruh hafal. Jadi itulah aku baca-baca sambil ngapal aku ya kan. Kula ujur binas malikinas, dulu kan gitu ngapalnya. Ilahinas gitu-gitu kan. Kayak nyanyi, kayak nada nyanyi. Nah, saat aku sampai di apa Wak, keluar pertigaan itu, aku kan ke apa Wak, balik ke depan. Jadi gitu aku ndayung masih nyanyi, terdengar aku Wak, nyanyi aku tadi tuh ya, nyanyi apalan itu tau dia Wak ya, nyanyi Wallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dulu Wak, suruh ngapal gitu aku dulu. Jadi ketika aku asik gitu kok di pinggir jalan Wak, nampak aku itu perempuan, manusia gitu, kayak manusia jongkok gitu, tapi kepalanya tunduk gini Wak. Nah tunduk gini Wak. Nah cuma aku nyantai aja ya kan, namanya apa ya, pikir kok dia ku dengar aku Wak nangis gitu. Jelas tuh Wak suaranya nangis dia. Dia otakku nih, berarti kakak ini dapat orang nih gitu kan. Semakin dekat tangisannya semakin jelas Wak. Gitu. Jadi apalah Wak, turun aku ku cagak sepeda BMX ku nih. Nah pas pula aku tuh bawa sapu tangan kan, niat aku ini, maksudku kalau dia nangis ku kasihlah sapu tangan ini sama kakak ini kan gitu aku kan. Mbaknya nggak, jangan nangis lagi, ku tanyalah kak, oh kak gitu. Nangis dia, kenapa kak, kok di sini sendiri gitu ya kan. Ku mau ku dekati Wak, mau kasih gini Wak ya kan, dia nangis gitu. Aku mau dekati, mau ku kasih ini sapu tangan, diam dia Wak sesaat, baru Wak cekikian malah Wak. Oh merinding Wak asli. Ini kan ceritanya ini sendiri pulang itulah. Kembali suara itu ku dengar Wak, aku terpelongo Wak gitu.
Ya aku cemana dibilang Wak, udah one day one ngadepi sama dia, one day one gini, nggak mungkin aku lari. Kok lari aku ya, mungkin pingsan nggak gimana. Jadi aku tengokin aja lah Wak. Nah itu baru aku jelas Wak, kulihat jelas tampak kuntilanak ini. Awal dia jongkok, kita ketawa, hihihi, kepalanya nenggak gini Wak, hihihi. Lalu dia coba berdiri Wak, hihihi, tetap ku pandangi aja Wak. Nah yang aku herannya tadi Wak, ketika jongkok bajunya itu kan ini Wak, kayak nutup begini Wak. Nah ketika dia berdiri Wak, kayak besar kali itu pakaiannya, warna putih. Ternyata tangannya pun ketutup, tapi masih ada bentuk waktu dia gini-gini. Nah rambutnya itu Wak, turai panjang. Di sela-selanya itu ketika aku lihat ini Wak ya, ini jelas dengan kedua kepala mataku nih Wak, kedua kepala mataku nih Wak ya, kedua kepala mataku nih Wak. Kulihat ini Wak, di sela-sela rambutnya gini, kan rambutnya ini di depan dia nutupi gini Wak. Tampak ini sebagian mukanya tuh kayak putih, kayak meleleh-leleh gitu Wak. Kayak kita kulitnya keras, ini kayak sebuah plastik dibakar gitu, meleleh gitu Wak. Nah tapi dia cekikian Wak. Aku mundur tuh Wak, satu langkah sambil ku pegang sepeda BMX ku, takutnya kejadian aku kan hilang gitu, aku pingsan hilang pula sepeda aku, itu ku takutkan. Coba lah Wak, aku teringat sama ajaran Ustadz tadi, ku baca Wak, ku baca kula uju birobinas, cuma bacanya kayak gini lah Wak, namanya anak-anak ya kan. Kula uju birobinas malikinas ilahinas min sari wal sukonas ala jiwas wisupi sudurinas minal jinati wanas gitu. Malah cekikian dia Wak, kan kurang ajar Wak. Disangkanya aku membacanya main-main, cuma karena aku diajari masih kecil ya kayak gitu ngajinya. Hihihi. Lama-lama dia ternyata Wak ngambang Wak, ngambang pelan berlahan sambil cekikian, langsung terbang tepat di kepala aku Wak, gini Wak, terbang deh Wak. Kulihatlah ke atas Wak, sampai di ujung pohon sawit, melesat, sup, hilang. Baru sadar nih, berarti tadi kuntilanak ini pulang. Ketawa aja. Baru aku diem dulu aku Wak, diem dulu, bengong lah Wak, kayak orang pauk ya. Melongo namanya nengok atas, kulihat-lihat juga gini Wak. Ku baca kembali Wak surat Anas tadi. Ku baca, cuma bacanya lah pasnya, kalau sekarang kan enggak, karena kan waktu aku kecil kan diajar gitu. Jadi ketika besar aku pun udah ngerti. Qul a'udzu birabbin nas, sudah besar. Tuh masih kecil kan enggak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kan gitu. Masih kecil. Lama aku Wak bengong, kayak orang pauk, kayak orang longor aku Wak, nengokin ke atas gini aja Wak. Aku cari mana nih. Lama baru aku sadarnya aku kalau aku sendirian itu Wak, ada burung hantu lagi terbang. Kaget aku, terkejut aku sampai hampir gini kan. Burung hantu ini, baru aku sendiri aku di sini. Cepet-cepet lah aku Wak, naik sepeda cuk, naik sepeda aku dayung. Dalam hati aku, jangan sampai lah ngikut ke rumah, jangan sampai lah ikut ke rumah, jangan sampai lah ikut ke rumah gitu. Tapi Wak eranya kuntilanak ini kok besar Wak. Aku nggak tahu besarnya karena badan bajunya yang mungkin menutupi tubuhnya, atau memang badannya yang besar Wak. Jelas ketika dari jongkok itu Wak, ingat aku tuh jongkok, kepala mendengak, mulai dia mengambang, mulai dia terbang, itu kulihat besar Wak, jauh besar, kayak biasa, apa ya, kayak manusia biasa gini. Jadi sampai ini Wak, sampai rumah lah aku Wak, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata aku sampai rumah sampai setengah 9 lewat, hampir jam 9. Dibilang istighfar Rambi, kok kemana lagi? Hah? Pulang ngaji, pulang Cil, digituin lah sambil. Loh aku yang pulang ngaji, cuma aku nganter si Didi gitu. Tengok jam berapa ini? Udah mau jam 9 kau. Masuklah aku. Ya kan? Masuk cagak sepeda lah aku Wak, dalam rumah.
Nah di rumah kan masih kumpul, cuma aku karena bengong, karena aku lihat tadi tuh otakku real atau tidak, nyata atau tidak. Masuk kamar aku, masuk kamar, kok beda dengan kuntilanak yang biasa menemani aku tidur gitu. Bedanya itu posturnya itu kok besaran ini gitu, besaran waktu aku ketemu di pulang haji ini Wak, besar kali dia Wak. Baru aku bengong Wak, gak lama bengong, kaget aku diketuk loh pintu, dok 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 sama Kak Fitri. Cil, panggil mama gitu, panggil Wak gitu kan. Keluarlah aku. Apa Kak? Ayo depan, panggil Wak gitu. Disitulah aku kumpul ngobrol-ngobrol. Rupanya aku dibuatkan pisang goreng. Ditanya-tanya aku lah Wak sama istri Pak Rambi, cemana Cil ngajinya, apa aja diajari gitu lah. Ya aku bilang lah, aku suruh ngapal 5 ayat tadi nih, aku bilang. Cemana kau bisa? Ya aku bisa, aku bilang lah, bacanya gini aku Wak. Gini, Bismillahirrohmanirrohim, Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas. Diketawa ya aku Wak, malahan sama orang itu. Ngaji nggak gitu, itu kayak apa kau, dibilang. Yang benar kau bacanya, aku ngapal ya kayak gitulah supaya cepet, bilang gitu. Diajarilah aku sama istri Pak Rambi, yang bacanya itu yang benar segini, begini gitu. Pak Rambi ketawa aja, dibilangnya, alah kancil ini makin ngaji makin gawat ini, dibilangnya. Tapi Kak Fitri tahu mimik muka aku ini kayak orang pauk bengong gitu kan. Kenapa kau tadi? Kok muka kau lain? Ditanya Kak Fitri. Nggak apa-apa, nganter Didi aja gitu aku kan. Jangan bohong kau gitu, nggak diem aja aku. Didesak pun aku nggak bilang, karena aku takut Wak, nanti aku ngomong udahlah aku takut apa itu Wak, upah takut aku Wak. Aduh, karena kan disiram-siram gini air itu kelilipan aku dulu tuh ingat. Jadi aku malas nanti apa lagi gitu aku. Udah diajarin ngaji apa, cara baca sama ini. Udah 9:30 suruh aku masuk kamar tidur kok besok sekolah gitu. Ya tidur aku Wak, tidur tapi dalam kamar ya nggak tidur, mikirin kuntilanak tadi nih, kenapa lah ini. Nah besoknya lah Wak, besoknya aku nih sekolah biasa, yang aku bilang tadi, sekolah ya kawan akrab ini ya. Nah kami bermain bersama di sekolah, tapi kalau pulang sekolah aku ngaji, jadi orang tuh masing-masing. Nah di sini Dedi Wak nanya, kok Til katanya ngaji? Iya. Ami ke rumahmu kok pergi ngaji? Ngaji mana? Di musola belakang, bilang gitu. Iya, yang jauh jang. Ya iya, tapi enak weh, bilang gitu lah. Datang Judin bilang, enak apa weh, ada makanan weh. Kau tak kok makanan aja Din, bilang gitu lah ya kan. Kemana? Aku ikut ngaji lah katanya, kata Judin. Kalau Dedi memang ngajinya tapi dia di masjid. Nah makanya kan kalau Dedi ke rumah ayah gini dekat. Jadi kalau aku sama Dedi mungkin duluan Dedi ngaji, jadi lebih apa dia. Nah, jadi Judin lah sibuk ngikut aku ngaji. Aku bilang, kau tanya dulu sama bapak kau yang apa itu, bilang gitu kan. Enggak Cil, kemarin datangnya Atuk sama Wak Olot, katanya gitu. Loh bapak kau kenapa? Dipukul bapak kau, tumbuknya pun gitulah ya kan. Enggak gitu lah, dimarahi Cil. Katanya namanya anak-anak itu ya biasa, nggak ada kawan di rumah aja, nanti anak kolongor pauk mau kau, digituin sama Atuk. Wak Olot bilang, kau jangan kayak gitu kau, kancil gitu bukannya apa, dia mau berkawan biarin. Jadi bolehlah Wak, ternyata Judin ini kembali kami bermain seperti biasa jadinya. Nah dia minta izin nih sama bapaknya, nggak boleh, karena apa, nggak usah ngaji-ngaji kayak gitu, tapi mamanya ngizinkan. Nah mamanya ngadulah sama istri Pak Rambi, bahasan Judin kepingin ngaji sama kancil kayak dulu lagi. Dia kan ceritanya nih Wak ya, nanti aku ceritakan flashbacknya ya, ketika aku pertama kali berteman dengan Judin, nanti aku ceritakan. Di sini aku kasih ringkas dulu Wak. SD itu Wak, Judin itu nggak pandai apa-apa, dia tinggal setahun Wak. Jadi seharusnya aku sama Judin tuh lebih tua Judin. Ketika aku masuk sekolah seharusnya Judin udah kelas 3, seharusnya hampir kelas 3 gitu. Tapi
dulu nggak pandai baca. Jadi ibunya tuh cerita lah, di flashback kan. Jadi biarlah sama Kancil, dia kalau sama Kancil mau belajar, dikituin. Ngadu sama istri Pak Rambi. Pak Rambi pun bilang, ya udah nanti ku tanya sama Wak Olot, gitulah. Kenapa yang bisa menghentikan bapaknya Judin dan takutnya tuh sama Wak Olot. Nah, jadi istri Pak Rambi lah ngomong sama Wak Olot supaya Judin ini kepingin ngaji sama Kancil, tapi dilarang sama bapaknya. Datang Wak Olot lagi, ya kan, dengan gaya pententeng gini kan. Padahal Wak Olot itu baru aja dari ladang. Nama wajar lah kok dari ladang, ini namanya Parang di sini. Nah, Parang sini, Tojok di sini, gitu kan. Baru ngecek ladangnya. Datang langsung ke rumah Pak Judin. Pikir Bapak Judin mau ditojok kotaknya, kepalanya. Lari ke belakang dia, sini kau, gitu. Padahal disuges, bahasa suges itu di prank. Apa bang, kata istri, kata mamanya Judin. Panggil ya laki kau, panggil. Dia di belakang bang, takut, gitu. Masuklah Wak Olot nih. Assalamualaikum, masuk ya. Kau ngapain di situ? Sini kau, gituin. Kau anak kau mau ngaji, mau bagus, kau larang-larang. Diam aja terakhir. Kasih nggak kasih, ku jedutkan kepala kau sama Tojok ini. Gituin nama Wak Olot. Ya bang. Mana Judin? Panggil lah. Nadin, kau ngaji sama Kancil. Ya Wak, ya senang dia, langsung lari ke rumah. Saking senengnya Wak, masuk tuh nggak assalamualaikum, sampai dijewer sama istri Pak Rambi. Kau ngapain masuk assalamualaikum? Balik lagi dia keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kau seneng kali? Aku boleh ngaji Wak, aku boleh ngaji. Gitu. Inilah Judin nggak bisa jauh dari aku Wak. Nah, kenapa? Dari kecil sampai besar itu Wak, rasanya tuh kami udah kayak saudara gitu. Jadi aku terluka, dia terluka. Ketika aku senang, dia senang. Aku ngaji ya aku ngaji, aku belajar ya belajar. Itulah Wak. Dia belajar dari aku. Nah, aku belajar dari Wak Olot, dari Atuk, tapi dia belajar dari aku. Saking senangnya Wak, istri Pak Rambi ini beliin baju kuku. Baju kuku itu kan baju untuk sholat putih gitu Wak. Kan? Dibelikan Judin Wak. Dibelikan satu setel itu satu pasang sama celana sama pecinya, ya kan. Seneng gak gena-gena Wak. Padahal aku belum bangun ya udah di rumah dia. Coba udah pakai baju baru itu. Terus dikasih lagi sama istri Pak Rambi, dibeliin lagi Iqra. Nah, sibuk dia. Assalamualaikum, masuk dia. Kau kemana? Mau kemana kau Den? Ngaji. Jam berapa nih? Masih jam 2. Kancil masih tidur, gituin. Ayolah aku digedor-gedor ya, suruh pergi ngaji. Kok pau aku bilang jam 2 nanti lagi ya. Nggak jadi tidur aku Wak. Udah ngobrol-ngobrol lah. Terakhir pergi ngaji bareng, tapi lain kelas sebenarnya, karena aku udah Iqra 65 gitu Wak ya. Dia masih Iqra, masih alif ba ya seperti aku dulu juga, tapi dia senang karena apa? Dia ngaji sama aku. Nah, di sini Wak, ya Wak, sebenarnya yang ditakuti sama bapaknya Judin disinilah dia. Karena apa? Bapak Judin itu nggak tahu ngaji, nggak tahu sholat, ya kan? Nggak tahu namanya bersosialisasi, nggak tahu namanya kerumun dengan warga, penduduk gitu. Ontok aja di rumah. Jadi dia takut anaknya itu pencicilan gitu. Jadi taunya dia cuma komat kamit, bakar dupa. Itu aja Wak. Itulah Bapak Judin. Maunya dia itu Judin seperti dia. Tapi karena Judin keras kepala, mau ngikuti aku ngaji. Jadi mamanya ini, Mama Judin bilang kalau malam pulangnya jangan malam-malam ya Cil. Dia khawatirnya apa? Aku ini tukang melala. Kalau pulang tuh nggak pulang gitu pikirnya. Aku bilang aku pulang Wak, santai aja. Bilang gitu lah. Dibilang istri Pak Rambi, kau jangan gitu kau, anak orang ini. Kau nanti hilang, dia hilang, dah bingung. Nggak bisa lagi bapaknya buat kayak Judin gini. Gitu dibilangnya. Payah nih nyarinya. Iya Wak, bilang. Tapi Wak, di malam ini kan aku biasa sama Didi. Aku bilang sama Judin, kan Din,
kita ini tarik 3. Cemana? Mas apa ini? Didi, aku kenalkan nama Didi. Ternyata Didi sepedanya sudah dibenerin. Nah aku dibilang sama Didi, Cil aku nggak apa bonceng lagi. Nah, mungkin aku dijemput bapakku gitu. Padahal udah bak sepeda tapi dijemput bapaknya. Dibilang nama Judin, kenapa? Biasanya cemana Cil? Boncengan sama aku. Dia penakut. Oh takut kali, kayak badannya gede kok takut. Dia nggak ditengok ya badan Judin ini. Aku bilang ngebodoh lo ngor kau badan kau gabo ya takut juga. Tapi aku berani ada kau. Katanya gitu dibilangnya. Nah, kalau aku nggak ngaji, ya nggak berani lah Cil. Kau tengok lo jalannya kayak gini katanya. Yang parahnya lagi Wak, namanya musim hujan, jalan itu becek jadi gini Wak. Nah di malam inilah Wak ya kan. Kedua kali kami dikerjai sama kuntilanak. Waktu kami ngaji itu turun hujan. Selesai sholat isya, kami isya berjemaah di musola, pulanglah, buyar semua tuh, dung. Tinggal kami 2 duduk dulu. Bilang nih jalannya rusak ini. Baru Ustadz tua inilah baru, loh nggak pulang kalian? Bentar lagi Ustadz, kami salim lah. Namanya kita diajari sopan santun sama orang yang berilmu dan yang tua, salim. Pulang dengan kereta jadulnya tuh, neng Kijang, ingat aku tua, Kijang, ngeng suaranya aneh. Pulang, tinggal kami 2 di musola. Baru penjaga musola pun menutup, cekrek, pulang nih jam berapa? Katanya. Kami tengok gini, mana Cil? Main dulu, kata Judin. Ah jangan, nanti kau dimarahi bapakmu. Dilibas kau. Karena Judin ini kalau marah bapaknya dilibas loh, ngeri. Kejam bapak Judin. Enggak, udah pulang aja yuk, bilang gitulah. Pulanglah kami nih Wak. Ternyata nih jalannya beceknya, aduh hancur nggak gena-gena, nggak bisa dibayangkan Wak, jalan namanya tanah merah tuh. Pelan-pelan lah kami. Sampai itu baju Judin belepotan ini Wak. Karena kan BMX itu belakang nggak ada penutupnya atau kalau bahasa kami sayapnya. Udah belepotan itu Wak. Dengan kami gini sampailah pertigaan ini Wak. Si Judin berhenti mendayung. Dibilangnya, Cil, aku bau apa nih Cil? Bau bunga yang kayak bapakku ditaruh itu Cil, kata gitu. Bunga apa? Aku bilang, itu Cil yang putih-putih. Dibilangnya, apa? Bapakku sering beli itu loh, katanya. Bapaknya kan dukun nih, maaf cakep nih ya, dukun. Di kisah Fat sebelumnya itu ada dukun. Nah, dia di situ mencium, aromanya tuh nyegrak. Aku bilang dah berhenti dulu, berhenti kami kan. Ku tengoklah kanan kiri, ke atas ke bawah gini, kan. Cuma aku nggak bilang kalau aku pernah ketemu sama kuntilanak ini. Turun, kami berdiri, dia minta tolong Judin. Cil, kawan aku kencing. Udah kencingnya situ. Aku bilang gitulah, aku tunjuk aja gitu. Kau jangan kemana-mana ya. Ya. Pergi dia kencing Wak, kan. Di balik pohon sawit ini. Asik dia kencing Wak, kan. Oleh sambil dia rupanya ngapali dia. Alif dati dengar aku suaranya itu. Alif bawah alif depan sambil kencing Wak. Bayangin aja kencing aja baca kayak gitu. Soalnya nggak sinkron kan gitu. Gitu kencing Wak. Noleh dia Wak, noleh ke samping. Tak kenapa nalar dia itu, otak dia noleh ke samping. Jak, nampak dia Wak, makhluk ini kuntilanak berdiri tegak. Udah Wak, ininya nggak dikancing, nggak dimasuki kan. Manuknya masih kuntal-kantil, lari Wak, nabrak aku. Bilang, loh kenapa kok Cil? Dibilangnya, kenapa kok Den gitu? Loh, itu tutup. Cepet-cepet dah, ayo katanya. Kenapa kok sampai aku mau ditinggal ya? Oh, ku lempar pasir apalah lumpur dia. Pak, tunggu aku. Udah berhenti dah. Itu Cil, itu kan ku bilang tadi kan aku bau nih mencium. Ya kok betul itu celana kau, nampak pantat kau. Bilang kan kami masih kecil kan nggak pernah pakai sempak dulu kan. Udah pakai, udah gitu aja kan masih apa? Apalagi Judin ini sunatnya lama. Udah nampaklah burit dia itu bahasa apanya, celengan. Disuruh tutupnya. Kenapa? Itu kulihat ke belakang. Ternyata masih berdiri di situ. Nah, kuntilanak inilah Wak yang pertama itu ketemu.
besar Wak ya, asli besar, dia berdiri ya kan. Aku bilang makanya kau kencing jangan salah-salah Cil. Apa Din, aku bilang kan, nanti kapok kok. Aku takut-takutin lah, jangan gitulah Cil, jangan gitu, cepet ya pulang Cil, cepet gitu aja dia kan. Dia kan trauma karena ketemu sama nenek hantu nenek bongkok yang 4 sebelumnya itu sampai demam. Aku bilang udah selalu aja, kita kan diajari ya. Aku pun lah apalah Wak, gaya gitu lah kan. Dia menunggu baca surat Anas nih kan. Kata Ustadz itu kalau kita mengusir hantu setan tuh baca surat Anas. Jadi aku bacalah Qul a'udzu birabbin nas nih. Namanya kami berdua kuat Wak. Namanya anak kecil ya kan. Ya ada long-longot pautnya lah kan. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas gitu-gitu kan. Kuntilanaknya nyantai kayak gini Wak. Nyantai Wak. Aku pikir kok nggak takut ini. Aku baca lagi gitu lagi, malah cekikian. Wah yo, Judin langsung dia ambilnya sepeda lari, ditinggal aku Wak. Bayangin aja ditinggal. Aku tengok kuntilanak itu kembali lagi mabur atau terbang atau flying, bahasa Arabnya itu flying ini Wak. Asli Wak. Aku kejar lah Judin Wak. Aku takut kan kuntilanaknya ngejar ini, namanya otak anak-anak ya kan. Itulah aku kejar Judin, dia dengan sepeda gini terjatuh Judin karena nggak seimbang. Badan dia kan gabok, jatuh guling-guling Wak. Ya namanya baju kukunya udah berlumpur nggak gena-gena. Cepatlah aku tolong nih, Cil tolong, udah gini ngelingsuk dia. Aku tolongi, kau pun bodoh kau tinggal aku. Aku tengok lagi ke atas Wak ya kan, takut takut kuntilanak tuh ngejar gitu. Udahlah aku tolong dia sinilah aku bonceng kau berdiri di belakang, aku bilang ya Cil, temen-temen Cil, ini belepotan Wak. Aku takut nyantik di mari bapaknya dilibas, bapaknya ngeri. Jadi balah pulang ke rumah dulu Judin ini. Ketok pintu, Assalamualaikum. Salam. Bukalah istri Pak Rem pintunya. Loh, kenapa kok Din bajunya kok belumpuran? Nanti aja lah Wak cerita, aku bilang gitu. Masuk kami dulu, masuklah. Aku bilang, Pak, kasihan Wak, bajunya nanti dimarahi bapaknya. Aku bilang, udah buka semua, pakai baju kancil aja. Ya nggak muat lah, aku bilang gitu lah ya kan. Dikasih lah celana Pak Rambi, bayangin aja. Orang yang nggak bawa, suruh pakai baju Pak Rambi sama celananya. Udah, yang penting selamat. Baru ditanyanya lah, ya kan. Dia kan takut ini Judin pulang, jadi nginep lah di rumah. Ditanyanya kenapa, dibilangnya sama Judin, cerita Judin pertama, aku kencing Wak, kencing di sawitan gini sambil aku ngapal a i u, kok gitu noleh ke kanan. Wah kuntilanak Wak, gitu dibilang sampai gemetar. Dibilangnya, apa aku salah baca? Kata Ustadz kalau kita salah baca kita didatangi setan, kata gitu. Tapi Judin nggak tahu namanya setan itu yang mana, yang namanya hantu itu apa gitu. Pikir dia itu hantu itu setan yang diceritakan nama Ustadz tadi. Bodoh kau Din, kalau namanya salah baca itu setan tuh ya setan lain. Kalau ini hantu, ini berupa jin, dibilangnya si Pak Rambi. Di mana Cil jumpanya? Atau di sana bilang blok 8 sawit sebelum kampung Siluman, gue bilang gitu. Udahlah tidur aja kalian gitu. Bajunya Judin ini dicuci lah mesti Pak Rambi. Pagi pun diantar lah, takut Judinnya dimarahi. Sebelum 5:30 udah diantar sama Pak Rambi sama istri Pak Rambi supaya Judin nggak dimarahi. Dibilangnya tidur terpleset gitulah bahasanya. Jadi aman lah Judin. Pergi sekolah lagi kami. Pergi sekolah terus ngaji lagi kan. Nah, kami cerita nih Pak. Pas kami ngaji cerita nih sama Ustadz tua, kami bilang bahasanya Ustadz Pak tua gitu kan. Cerita, aku bilang lah kan, Wak, apa Ustadz, kami kemarin itu aku 2 kali loh kuntilanak ini besar gini-gini, aku bilang kan. Aku baca surat yang Ustadz bilang, kok malah cekikian Ustadz. Di mana? Di sana gitu. Ternyata Wak ya, malam berikutnya itulah coba didatangi sama Ustadz tua ini. Nah, tanpa sepengetahuan kami, ternyata wanita
gantung diri, Wak. Gantung diri disebabkan tidak tahu mati gentayangan, dan diselesaikanlah sama Ustadz Pak Tua ini. Dan Pak Ustadz Tua ceritalah sama Atuk bahwasanya ada salah satu warga ada yang bunuh diri kemarin masih gentayangan gitu. Nah, dibacakanlah surah Al-Fatihah, surat Yasin di musola dengan menyebut nama almarhum Humaini. Ternyata kuntilanak ini gentayangan karena kalau menurut Ustadz Ayu, ada sesuatu hal yang belum diselesaikan di bumi ini sampai dia gentayangan, tapi tidak diceritakan. Inilah, Wak, ceritanya, Wak. Sebenarnya aku pulang ngaji, baru belajar ngaji udah kuntilanak yang sangat seram. Wajahnya, Wak, kuakui sampai Judin aja tuh besarnya kalah, sampai dia tuh takut nggak gini. Apalagi aku, terpampang aku tuh mukanya itu, Wak, ya aku bilang tadi mukanya putih tapi kayak meleleh, kayak plastik dibakar itu, Wak. Tapi nggak seluruh tuh, Wak, ketutup gini, rambut gini, gitu, Wak. Semenjak itu aku pun ngaji ya nyantai ya, Wak, kan. Dan semenjak sering dibacakan, kita kirim doa di musola, terus kita ziarah ke makamnya sama Ustadz, kan, sama Ustadz Tua ini diajak anak-anak untuk baca Yasin atau baca Al-Fatihah dan menyebut nama almarhum Humaini, kan ada di patoknya namanya itu, Wak, ternyata. Nah, mulailah tidak mengganggu lagi. Nah, kami pun mengaji terus, dan aku pun mulai berteman kembali dengan 3 teman akrabku kembali, Wak. Disinilah akan ada petualangan yang lebih horor lagi, Wak, karena kami menjadi 4 sekawan, mempunyai suatu hobi baru, suka melalak entah kemana-mana, dan menjadi sebuah perjalanan yang sangat horor bagi kami, ya. Ada sebagian yang horor, ada sebagian menyenangkan, menyedihkan, bahkan kami sampai pernah hanyut bersama. Nah, nanti aku ceritakan semua. Sampai di sini dulu, Wak, cerita horror story kisah nyata kali ini yang berjudul Saat Aku Pulang Ngaji Diganggu Oleh Kuntilanak Sampai 2 kali. Sebuah cerita yang mungkin menghibur para wak-wak di sana seluruh Indonesia, ya, Wak, bahkan dunia, kok tahu. Tapi ingat ya, Wak, ya, bahasa Wak ini suatu bahasa kampung kami, Wak. Itu biasa, Wak, manggil orang yang lebih tua atau yang lebih apa tuh, wak aja gitu. Nggak ada Pak D, nggak ada paman, nggak ada nggak ada apa, Wak. Oke, ya. Terima kasih sebelumnya sudah menonton cerita horror story kisah nyata yang aku alami ini sampai selesai. Saya mengucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri selanjutnya. Inti dari cerita ini, Wak, kalau kita meninggal dengan tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun meninggal dengan bunuh diri dengan segala cara apapun, inilah yang bahayanya, Wak. Janganlah sekali-sekali kita putus asa, stres apa, jangan sampai bunuh diri. Karena apa, Wak? Allah akan marah. Dan gentayangan itu belum diterima, dia bakal gentayangan. Jadi, Wak, mohon kalau ada masalah sesuatu, ada putus apa sesuatu, kita harus mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari solusi, mencari pendapat, dengan kita sering membaca doa pada Allah dan meminta pertolongannya. Oke, Wak, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di part selanjutnya.